Pos 3, situasi aman. Perimeter tetap terkunci. Siap, Komandan. Gerbang barat clear. Kapal perang asing berukuran besar ditemukan terdampar di pesisir terpencil Papua pada dini hari, memicu respons cepat TNI yang langsung menggelar operasi pengamanan dan penggeledahan skala penuh. Temuan ini bukan sekadar insiden maritim biasa. Dalam hitungan jam setelah laporan awal diterima, pasukan gabungan TNI dari unsur darat, laut, dan udara bergerak menutup seluruh akses pantai, laut, dan jalur hutan di sekitar lokasi. Situasi langsung ditetapkan sebagai kondisi siaga tinggi. Saat proses penggeledahan dilakukan, TNI menemukan fakta yang jauh lebih serius dari perkiraan awal. Di dalam kapal perang asing tersebut, aparat mengamankan sekitar 1.300 unit persenjataan buatan luar negeri, terdiri dari senjata api laras panjang, senjata otomatis, amunisi dalam jumlah besar, serta perlengkapan tempur lainnya. Seluruh persenjataan itu ditemukan tanpa satupun awak kapal atau pihak resmi yang mengklaim kepemilikan. Kapal dalam kondisi kosong, mesin tidak aktif, sistem navigasi sebagian rusak, namun ruang senjata tersusun rapi seolah baru saja ditinggalkan. Di saat yang hampir bersamaan, TNI juga berhasil mengamankan 13 anggota KKB yang diketahui telah lebih dulu menyelinap masuk ke dalam kapal sebelum aparat tiba sepenuhnya di lokasi. Ke-13 orang tersebut ditangkap tanpa perlawanan berarti setelah dilakukan penyisiran menyeluruh di ruang bawah kapal, dek senjata, dan area mesin. Mereka diduga memanfaatkan kondisi kapal yang terdampar untuk mengakses persenjataan dan peralatan militer yang ada di dalamnya. Temuan ini langsung mengubah status operasi dari pengamanan wilayah menjadi operasi militer terbatas dengan fokus penggeledahan, pengamanan barang bukti, dan penindakan kelompok bersenjata. TNI memastikan seluruh senjata yang ditemukan telah diamankan dan dipindahkan ke lokasi pengamanan khusus untuk proses identifikasi lebih lanjut. Aparat juga menutup rapat informasi teknis terkait jenis kapal, asal negara, serta jalur pelayaran terakhir yang diduga dilalui kapal perang tersebut. Wilayah pesisir tempat kapal terdampar diketahui merupakan area yang selama ini sulit dijangkau, minim aktivitas warga, dan dekat dengan jalur perbukitan serta hutan lebat. Kondisi geografis ini diduga menjadi faktor yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyusup tanpa terdeteksi. Karena itu, TNI memperluas radius pengamanan hingga beberapa kilometer dari titik kapal, termasuk patroli laut intensif dan penjagaan jalur darat untuk mencegah kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hingga akhir hari pertama operasi, TNI menegaskan tidak ditemukan warga sipil di dalam kapal maupun di sekitar lokasi yang terlibat langsung. Seluruh 13 anggota KKB telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara kapal perang asing tersebut masih berada di lokasi dengan penjagaan ketat. Aparat menyatakan operasi belum selesai dan akan terus dilanjutkan sampai seluruh aspek temuan ini benar-benar terungkap. Setelah pengamanan awal berhasil dilakukan, TNI langsung memasuki tahap lanjutan berupa operasi penyisiran dan pendalaman intelijen di sekitar lokasi kapal perang asing yang terdampar. Fokus utama operasi pada hari kedua diarahkan pada penelusuran asal-usul 1.300 unit persenjataan luar negeri yang ditemukan di dalam kapal, serta bagaimana kelompok KKB bisa lebih dulu masuk tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan maritim. Pasukan gabungan TNI meningkatkan status operasi menjadi pengamanan berlapis. Unsur TNI AL melakukan patroli laut intensif di sepanjang garis pantai dan perairan sekitar untuk memastikan tidak ada kapal lain yang mendekat atau mencoba mengevakuasi barang bukti. Sementara itu, TNI AD menyisir jalur darat dan kawasan hutan di sekitar pesisir untuk memutus kemungkinan jalur pelarian atau suplai logistik. Dari udara, pemantauan dilakukan untuk memetakan wilayah dan mendeteksi pergerakan mencurigakan. Dalam proses inventarisasi awal, diketahui bahwa persenjataan yang ditemukan berasal dari beberapa negara berbeda dan tidak menunjukkan tanda pengiriman resmi maupun dokumen logistik yang sah. Seluruh senjata tersimpan dalam peti standar militer, sebagian masih tersegel dan sebagian lainnya telah dibuka. Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa kapal tersebut digunakan sebagai sarana pengangkutan senjata dalam skala besar, namun ditinggalkan sebelum tujuan akhirnya tercapai. Pemeriksaan teknis terhadap kapal juga mengungkap adanya upaya penghapusan data pada sistem navigasi dan komunikasi. Beberapa perangkat ditemukan dalam kondisi dirusak secara sengaja, sementara log perjalanan kapal terputus di titik tertentu sebelum memasuki perairan Papua.
Tim teknis TNI bersama aparat terkait kini tengah berupaya memulihkan data untuk mengetahui rute kapal, pelabuhan asal, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengoperasiannya. Sementara itu, hasil pemeriksaan awal terhadap 13 anggota KKB yang ditangkap menunjukkan bahwa mereka telah berada di sekitar lokasi sebelum kapal sepenuhnya terdampar. Mereka diduga memantau situasi dan memanfaatkan kondisi kapal yang kosong untuk masuk dan mencari senjata. Beberapa di antaranya diketahui membawa peralatan sederhana untuk membuka peti senjata, meski belum sempat memindahkan persenjataan keluar dari kapal saat operasi TNI dimulai. TNI menegaskan bahwa tidak ada satupun senjata yang sempat keluar dari penguasaan aparat. Seluruh persenjataan berhasil diamankan dalam kondisi utuh. Namun demikian, aparat tidak menutup kemungkinan bahwa kapal ini merupakan bagian dari jaringan penyelundupan senjata yang lebih besar dan terorganisir, dengan Papua dijadikan titik transit atau tujuan akhir. Di sisi lain, aparat juga melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat untuk memastikan tidak ada warga yang terlibat atau terpapar aktivitas ilegal tersebut. Hingga saat ini, TNI menyatakan situasi di sekitar lokasi tetap kondusif dan berada di bawah kendali penuh aparat. Operasi penyisiran masih terus berlangsung dengan prioritas memastikan tidak ada pihak lain yang bersembunyi di kawasan pesisir maupun hutan sekitar. Memasuki hari ketiga operasi, TNI memusatkan perhatian pada pemeriksaan mendalam terhadap 13 anggota KKB yang ditangkap di dalam kapal perang asing tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah dan berlapis untuk menggali informasi terkait tujuan penyusupan, pihak yang memberi perintah, serta kemungkinan adanya jaringan pendukung di darat maupun laut. Aparat menegaskan proses ini dilakukan sesuai prosedur, dengan fokus utama pada pengungkapan fakta dan pemetaan ancaman lanjutan. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa para anggota KKB tersebut bergerak secara terencana dan tidak bersifat spontan. Mereka telah berada di wilayah pesisir sebelum kapal terdampar, dan diduga memperoleh informasi awal mengenai keberadaan kapal asing tersebut. Aparat mendalami bagaimana informasi itu didapat, mengingat lokasi kapal berada di area terpencil dengan akses terbatas dan minim lalu lintas warga. TNI juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai penghubung antara kapal perang asing dan kelompok bersenjata. Sejumlah indikasi awal menunjukkan adanya pola pergerakan yang terstruktur, meski hingga kini belum ditemukan bukti keterlibatan langsung pihak asing di darat. Aparat menegaskan penyelidikan masih terbuka dan tidak menutup kemungkinan adanya aktor tambahan yang belum teridentifikasi. Seiring dengan pendalaman kasus, pengamanan wilayah Papua diperketat. Pos-pos pengamanan tambahan didirikan di sejumlah titik strategis, terutama di jalur pantai, sungai, dan akses menuju perbukitan. Patroli rutin ditingkatkan untuk mencegah upaya pengambilan senjata sisa, sabotase, atau penyusupan lanjutan. TNI memastikan langkah ini bersifat preventif dan ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Koordinasi lintas satuan dan instansi juga diperkuat. TNI bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan unsur intelijen untuk mempercepat analisis barang bukti, termasuk jenis senjata, nomor seri, dan asal pabrikan. Analisis ini dinilai krusial untuk menentukan apakah temuan ini berkaitan dengan kasus penyelundupan senjata internasional yang lebih luas atau berdiri sebagai insiden terpisah. Di lapangan, aparat memastikan aktivitas masyarakat sekitar tetap berjalan normal. TNI menyampaikan bahwa tidak ada pembatasan aktivitas warga secara berlebihan, dan seluruh langkah pengamanan dilakukan secara terukur. Sosialisasi kepada masyarakat setempat juga dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi tidak akurat yang berpotensi menimbulkan keresahan. Hingga akhir hari ketiga, TNI menyatakan situasi keamanan di sekitar lokasi kapal dan wilayah sekitarnya berada dalam kendali penuh. Kapal perang asing tersebut masih diamankan sebagai barang bukti utama, sementara seluruh persenjataan tetap disimpan di lokasi pengamanan khusus. Aparat menegaskan operasi akan terus dilanjutkan hingga seluruh rangkaian peristiwa, dari terdamparnya kapal hingga keterlibatan kelompok bersenjata, dapat diungkap secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Memasuki tahap lanjutan, TNI meningkatkan penyelidikan ke level strategis dengan menempatkan kasus terdamparnya kapal perang asing ini sebagai isu keamanan nasional. Fokus tidak lagi semata pada pengamanan lokasi dan penangkapan KKB, tetapi pada pemetaan risiko jangka panjang terhadap stabilitas Papua dan kedaulatan wilayah Indonesia. Aparat menilai temuan kapal perang asing bermuatan ribuan senjata bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi terkait dengan pola ancaman lintas negara. Tim gabungan mulai melakukan analisis mendalam terhadap seluruh barang bukti yang diamankan.
Setiap senjata diperiksa nomor seri, jenis amunisi, spesifikasi teknis, serta kecocokannya dengan konflik atau jalur penyelundupan internasional yang pernah terdeteksi sebelumnya. Proses ini dilakukan secara tertutup karena menyangkut data sensitif. TNI menegaskan hasil analisis ini akan menjadi dasar penentuan langkah hukum dan keamanan selanjutnya. Di sisi lain, kapal perang asing tersebut juga menjalani pemeriksaan struktural menyeluruh. Aparat teknis memeriksa ruang mesin, sistem persenjataan, hingga kompartemen tersembunyi yang berpotensi menyimpan peralatan tambahan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya, alat peledak, atau sistem aktif yang dapat menimbulkan resiko keselamatan. Hingga tahap ini, TNI memastikan kapal dalam kondisi aman dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan. Kasus ini juga mendorong TNI untuk mengevaluasi sistem pengawasan maritim di kawasan timur Indonesia. Jalur laut Papua yang luas dan kompleks dinilai memerlukan penguatan pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang. Aparat menyatakan evaluasi ini mencakup peningkatan patroli laut, pemanfaatan teknologi pemantalan, serta koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. Sementara itu, pemeriksaan terhadap 13 anggota KKB terus berlanjut. Aparat menelusuri kemungkinan adanya rencana lanjutan apabila persenjataan tersebut berhasil dikuasai. Berdasarkan analisis awal, potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dinilai sangat besar, mengingat jumlah dan jenis senjata yang ditemukan. Karena itu, TNI menegaskan penindakan ini merupakan langkah krusial untuk mencegah eskalasi konflik bersenjata di Papua. TNI juga menyiapkan langkah komunikasi publik untuk memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan spekulasi berlebihan. Aparat mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu liar yang beredar, serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat negara. Stabilitas dan keamanan wilayah menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil.